Ini cara iktidal yang benar. Kita lihat penjelasannya bersama Ustadz Haji Hidayat. Sami Allah. Tangan ini sejajar dengan bahu. Lihat sini. Ini cara pertama. Ya. Bisa agak ke belakang boleh. Yang penting sejajar dengan bahu bisa di sini. Fokus baik-baik. Lihat. Jemari tangan. Tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini. Sewajarnya saja begini. Jelas ya? Fokus. Lihat baik-baik. Angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Yang kedua, An-Nasai nomor hadis 1101. Jajar dengan daun telinganya. Ya boleh ini yang jempol untuk akhwat misalnya. Ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini. Boleh. Tapi begini, mohon izin ya, mohon maaf. Ada yang menyimpulkan Ustaz untuk akhwat untuk perempuan itu yang ini saja yang betul ya. Tidak. Dua-duanya boleh di sini, boleh di sini. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, boleh bangkitnya tidak tanpa mengangkat tangan. Biasanya ini diterapkan di negeri Maliki. Sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu ketika bangkit kemudian dari rukunya, sami Allahu liman hamidah, tangannya tidak mengangkat. Apakah ketika sholat sunnah kita tetap membacakan doa iftitah? Baca. Kita dengar penjelasan. Apa sholat sunnah membaca doa iftitah? Iya. Hukum asalnya sholat sunnah dan sholat wajib, hukum asalnya adalah sama dalam segala hal, sampai ada dalil yang membedakan. Di antara hal yang tidak ada dalil membedakannya adalah doa iftitah. Oleh karenanya sebagaimana sholat wajib disunahkan doa iftitah, demikian juga sholat sunnah disunahkan untuk baca doa iftitah. Ini doa yang dibacakan setelah imam membacakan doa qunut. Kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, imam baca doa kunut, imam baca Allahumma hdina fiman hadait, makmum baca amin di tengah-tengah imam, ditutup sholawat. Ketika imam diam kunut, itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja amin. Itu doa, sisanya sana. Apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak bisa membaca doa qunut, boleh membacakan doa lain. Kita dengar ceramahnya bersama Buya Yahya. Mahdini fi man hadait wa afini fi man afait, maka gantilah dengan doa apa saja yang Anda tahu. Bagi yang tidak hafal doaku, selagi hafal doa kunut, dianjurkan sunnahnya adalah membaca kunut yang diajarkan Nabi. Kalau nggak hafal boleh saja Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh apa saja. Ya, kunut itu kan adalah termasuk doa. Dan makna kunut sendiri adalah termasuk menghadap kepada Allah dengan permohonan dan dengan harapan. Ya, kalau bisa ya doa Allahumma hdini. Ternyata nggak hafal, biarpun sholat subuh Anda jadi imam, nggak apa-apa biar ketahuan Anda kalau tidak hafal. Allahu akbar langsung Rabbana atina fid dunya hasanah, jamaah pada heboh. Kok kunutnya beda? Saya belum hafal. Saya baru tobat kemarin. Haji baru tobat bisa jadi imam. Ini aja sudah bertahun-tahun nggak pernah jadi imam. Pada malas. Wah hebat, baru tobat langsung jadi imam. Masya Allah. Jadi bisa saja diganti dengan doa yang lainnya kalau memang dia tidak hafal. Ini perbedaan pendapat para ulama tentang doa qunut. Subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda riwayat hadisnya itu juga kunut? Imam An-Nasai madhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari madhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini. Dahsyatnya istighfar adalah cara cepat kita untuk mendapatkan cinta Allah. Besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini diantara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu diantara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan,
Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Ini tanggapan dari Ustadz Hadi Hidayat tentang pernyataan Gus Miftah tentang sejak kapan rendang punya agama. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Bilang, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo? Padha karo hari ini nyuwun sewu, ono babi dimasak rendang kabeh do ngamuk-ngamuk. Pertanyaanku sederhana, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo, bro? Itu Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak, orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya. Ini momen ketika Ustadz Hadi Hidayat mengiringi kakak dari Ustadz Felix Riau untuk masuk Islam. Saya bersaksi Dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang yang layak layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Masya Allah. Ini tanggapan Kodenis tentang Ustadz Hadi Hidayat. Hadi Hidayat itu punya kebiasaan kayak gini, ibunya kesebut apa besok udah harus ada. Seperti misalkan contoh melihat jalan ini bagus sih, itu mobil panjang begitu, apa namanya, Mercy ya, besok udah ada Mercy di rumah. Segitunya Ustadz Hadi itu, ibunya minta apa kasih. Karena sekarang berkelimpahannya luar biasa. Tapi akhirnya balik lagi ke umat, kajian teh bagi-bagi umroh. Pernah ada kajian beliau, ada yang nanya kayak begini, gimana kalau misalkan saya akikah, kan anak laki harus 2 kambingnya, tapi saya baru ada 1, boleh nggak belakangan yang 1? Tolong dicatat panitia, ini saya yang bayarin akikahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bacakan doa ini ketika kita bertemu dengan orang yang berwatak keras. Kita berhadapan dengan orang yang keras. Keras itu bisa prinsip, bisa kukuh dalam pendirian, bisa juga tegas dalam bersikap, atau maaf, agak sedikit mengkhawatirkan atau ada ancaman yang mungkin diterima. Maka di Al-Quran itu diajarkan doa singkat, kita hafal insya Allah ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Nah, itu doa baca dengan penuh kekuatan, keimanan dalam tahajud tengah malam. Besok mau bertemu pimpinan kelihatannya agak beda sikapnya dan sebagainya, baca, boleh kita minta itu ya. Mau bertemu ayah atau ibu yang kekeh pada satu hal, bacakan itu, minta supaya dilunakkan hatinya ya. Kalau Ustadz Hadi Hidayat baru tahu kalau tujuan dia sekolah di Muhammadiyah itu bertujuan untuk mengajarkan NU di Muhammadiyah. Pak Zul sebetulnya minta saya tidak untuk mewakili Muhammadiyah secara spesifik, tapi memang beliau melihat yang paling dekat di Muhammadiyah nasabnya ke NU itu saya. Jadi kalau Gus Yahya dulu seringkali berkhidmat dan menemani guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu punya sahabat di Banten namanya Kiai Haji Hafid Uthman. Nah, itu adalah kakak ibu saya, itu Pak Ade saya. Ayah saya itu Ustadz di NU di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan untuk kita. baru kemarin pengap dibawa ke rumah sakit, ini kisah nyata, langsung ditangani, kasih oksigen, 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah, penanganannya bagus. Kemudian tagihan yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Ketiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya.
tangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, kayak nggak apa-apa, kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja, mungkin kami bisa koreksi. Apa jawab kakek? Demi Allah, kalaupun kau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun, baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak dia yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun berapa nilai anugerah Allah berikan kepadaku? Yang kalau harus dibayar, berapa banyak aku harus keluarkan? Maka beliau menangisi dirinya yang menghukumi takut belum bersyukur dari nikmat oksigen yang Allah berikan kepadanya.